Halo teman-teman dan Pak Stefanus Lawepayong selaku dosen pengampu kelas pendidikan agama L. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdinand Kurniawan dengan NIM 232214166 dari Prodi Manajemen. Hadirnya saya di video ini dengan maksud untuk mempresentasikan hasil opini dan pendapat saya untuk tugas akhir semester di mata kuliah pendidikan agama. Lalu, mengapa saya memilih tema tersebut? Saya memilih tema agama pada metaverse dengan topik dialog dengan figur lintas iman karena perkembangan teknologi yang pesat termasuk metaverse memiliki potensi besar untuk mengubah cara manusia berinteraksi termasuk dalam hal keagamaan. Saya tertarik untuk memahami bagaimana agama dapat beradaptasi dan berinteraksi dalam lingkungan digital yang baru-baru ini, serta bagaimana dialog antar iman dapat berperan dalam memperkuat pemahaman dan toleransi di dunia yang semakin terhubung. Lalu, apa yang menarik dari tema yang saya pilih? Jadi, yang menarik dari tema ini adalah potensinya untuk memperluas cakrawala dialog antar iman karena yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Metaverse menawarkan ruang virtual di mana orang dari berbagai latar belakang agama dapat berkumpul, berbicara, dan berbagi pengalaman tanpa batasan geografis. Ini juga membuka peluang bagi penyebaran ide-ide baru tentang toleransi dan kerjasama lintas iman dalam format yang interaktif dan imersif. Lalu, dari kemenarikan itu, apa yang bisa kurefleksikan? Dalam kehidupan konkret, saya bisa merefleksikan pentingnya terbuka terhadap perubahan dan inovasi metaverse. Mungkin masih terkesan futuristik, namun teknologi ini menunjukkan betapa pentingnya adaptasi dalam menghadapi perkembangan zaman. Sebagai individu yang hidup di era digital, saya perlu mempertimbangkan bagaimana teknologi bisa digunakan untuk tujuan yang positif, termasuk memperkuat hubungan antar umat beragama dan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang keberagaman. Kemudian, apa kesadaran baru yang kudapatkan dari tema yang kupilih ini? Kesadaran baru yang saya dapatkan adalah bahwa teknologi seperti metaverse bukan hanya alat untuk hiburan atau bisnis, tetapi juga bisa menjadi medium yang kuat untuk transformasi sosial dan spiritual. Dialog lintas iman di metaverse dapat menjadi alasan untuk mengatasi prasangka dan meningkatkan harmoni antar agama di dunia nyata. Saya menyadari bahwa keterbukaan terhadap teknologi dan inovasi dapat membawa manfaat yang signifikan dalam konteks sosial dan spiritual, serta mendorong saya untuk lebih aktif dalam menggunakan teknologi demi kebaikan bersama. Dengan memilih tema ini, saya belajar bahwa di era digital, dialog dan kerjasama lintas iman dapat menjadi lebih inklusif dan menjangkau lebih banyak orang. Ini mengingatkan saya untuk selalu mencari cara-cara baru untuk membangun jembatan antar individu dan komunitas, serta menggunakan teknologi sebagai alat untuk menciptakan dunia yang lebih toleran dan damai. Kemudian untuk bagian 2, pengalaman dalam kelas pendidikan agama. Perubahan yang saya alami, jadi untuk yang saya alami dalam perubahan itu ada satu, cara pandang terhadap diri saya. Jadi saya ini menjadi lebih introspektif dan memahami pentingnya landasan spiritual. Untuk yang kedua, cara pandang terhadap keluarga, saya lebih menghargai peran keluarga dan memperkuat ikatan melalui aktivitas keagamaan. Lalu untuk yang ketiga, cara pandang terhadap teman dan perbedaan, saya jadi lebih toleran dan terbuka terhadap perbedaan pandangan dan keyakinan. Lalu, cara pandang terhadap sesama yang membutuhkan itu, saya merasa lebih empati dan terdorong untuk membantu mereka yang membutuhkan. Lalu, hal yang saya syukuri dalam kelas agama ini adalah yang pertama, pengetahuan yang mendalam, jadi pemahaman lebih dalam tentang ajaran agama. Lalu, kesadaran yang kedua, peningkatan kesadaran spiritual, kesadaran akan pentingnya dan nilai-nilai spiritual dan etika. Yang ketiga, interaksi dengan teman-teman, wawasan tentang keberagaman dari dialog dengan teman-teman. Yang keempat, bimbingan guru. Jadi inspirasi dan dedikasi dari guru-guru yang membimbing atau dosen-dosen yang membimbing. Lalu upaya setelah kelas pendidikan agama ini, mungkin yang kulakukan yang pertama adalah menerapkan nilai-nilai agama, yaitu konsisten dalam menerangkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menguatkan hubungan dengan keluarga, yakni berdiskusi dan beraktivitas keagamaan bersama keluarga. Yang ketiga, menjadi pribadi yang lebih toleran, yakni menghargai perbedaan dalam agama dan budaya.
Yang keempat, terlibat dalam kegiatan sosial, yakni aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Lalu yang terakhir, melanjutkan pembelajaran, terus belajar dan memahami ajaran agama dari berbagai sumber. Demikian presentasi mengenai opini saya dalam ujian tugas akhir semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.